Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, roh kebenaran dan roh kesesatan. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa mendapatkan keselamatan itu gratis. Hanya dengan bertobat, percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Namun anugerah keselamatan yang kita terima harus diaplikasikan dengan bertanggung jawab selama kita hidup. Salah satunya dengan menaati hukum, bahwa kita haruslah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita. Lalu kita haruslah juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Markus 12 ayat 30 dan 31. Dengan kita menyadari adanya tanggung jawab yang harus kita jalankan, maka semua sifat kesalehan yang tumbuh setelah kita bertobat haruslah menjadi kesaksian yang nyata. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus ingin agar setiap anak-anaknya tumbuh dalam kedewasaan rohani yang semakin baik dan sempurna. Sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan tidak mudah disesatkan. Saudaraku, kita menyadari bahwa arus dunia semakin hari semakin kuat. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Dikatakan dalam kitab Injil Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 juga berkata bahwa dunia sekarang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Artinya, semua keinginan duniawi dapat membawa hidup seseorang kepada jurang kebinasaan. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak bertumbuh dalam firman, tidak hidup dalam keintiman dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan, maka tidak heran saudara kalau kita akan lebih mudah terbawa arus pencobaan, lebih gampang disesatkan, dan lebih mengerikan lagi kita akan kehilangan keselamatan kita. Saudara, apa yang dimaksud bahwa roh antikristus akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia? 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir." Saudara, kita telah diperingatkan bahwa roh penyesat yang sebenarnya akan muncul menjelang akhir zaman. Dan ini merupakan ancaman bagi gereja, yaitu anak-anak Tuhan. Bukankah hari-hari ini pun banyak penyesat-penyesat yang muncul, berusaha mengocoh iman kita dan berusaha untuk menyesatkan dunia, untuk menyeret manusia semakin jauh dari Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah telah mengingatkan kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah disesatkan dan dipengaruhi oleh segala tipu daya setan? Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi, hal pertama yang harus kita buat adalah menjadikan diri kita untuk tunduk kepada Allah yang menyelamatkan kita. Tunduk berarti patuh, tidak melawan apalagi memberontak. Tunduk juga berarti bahwa kita tidak memberikan hidup kita menuruti daging, tapi menuruti kehendak Roh Kudus.
Kemudian pada ayat ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini berbicara tentang hidup kita harus selalu mendekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita menyadari bahwa dosa-dosa sekecil apapun membuat kita tidak nyaman. Kita menjadi lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang melanggar apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga kita harus cepat-cepat bereskan di hadapan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan juga akan membuat roh kita kuat, saudara. Kita akan dimampukan untuk membedakan manakah kebenaran dan manakah yang menyesatkan. Di akhir renungan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja saudara berada, mari pertahankan anugerah keselamatan yang kita dapatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus dengan hidup dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, agar manusia roh kita kuat untuk melakukan firman Tuhan pada zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk memperkuat batin kami bersama dengan Roh Kudus-Mu, melakukan tugas dan tanggung jawab kami setelah menerima anugerah keselamatan. Kami percaya kalau roh kami kuat, maka kami akan menang sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.